أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimat jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas satu tema yang penting kiranya untuk kita ketahui, yaitu kiat-kiat agar salat kita khusyuk. Khusyuk itu sendiri adalah ibadah. Kita mengerjakan salat, ibadah-ibadah apapun perlu kekhusyukan. Yang perlu kita ketahui bahwa khusyuk itu sendiri adalah ibadah. Oleh karenanya, kalau khusyuk itu disertakan dalam sholat, berarti kita akan mendapatkan pahala yang berlebih. Ketika kita mengerjakan sholat, kita mendapatkan pahala sholat, ditambah lagi dengan ibadah khusyuk tatkala kita mengerjakan sholat itu. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa khusyuk ini ibarat ruh di dalam jasad manusia. Ruh di dalam sholat itu sama seperti ruh di dalam jasad. Jasad kalau nggak ada ruhnya, mau jadi apa? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jasad nggak akan berharga kalau jasad itu tidak ada ruhnya. Begitu juga dengan sholat. Salat itu tidak akan ada harganya atau mungkin berkurang kadar keistimewaan dari salat itu beserta dengan berkurangnya khusyuk dari ibadah salat yang dikerjakan. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada yang mengerjakan salat, selesai dari ibadah salat, tapi tidak tertulis pahala baginya kecuali hanya 1/10. Ada yang dapat 1/9 dari pahala salatnya. Ada yang dapat 1/8, 7, 6 sampai setengah. Artinya setengah itu sudah lumayan banyak pahala yang didapatkan oleh seseorang dari salatnya. Dan kualitas salat yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seseorang itu bergantung sekali dengan kualitas khusyuk di dalam salat itu. Ada orang yang selesai salat assalamualaikum, pahala yang tercatat dari ibadah salatnya cuma 1/10-nya. 1/10. 9/10-nya hilang. Gak ada pahala. Cuma sedikit dia bisa memanen pahala dari ibadah salatnya. Padahal salat itu adalah ibadah yang sangat agung sekali. Ibadah yang luar biasa pahalanya yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang merugi, yang mereka ketika mengerjakan salat tidak khusyuk dalam pelaksanaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang beribadah dalam kondisi khusyuk, tenang, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka-mereka itu berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Mereka itu berdoa kepada kami, kata Allah, dalam kondisi mereka takut, dalam kondisi mereka berharap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka dalam beribadah
dalam kondisi khusyuk, konsentrasi, tenang dalam beribadah. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena banyak orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan suatu ibadah. Tapi ibadahnya itu tidak ada ruhnya, nggak ada konsentrasinya, nggak ada kekhusyukan di dalamnya. Kasihan orang yang seperti ini, ya bisa jadi ibadahnya diterima, tapi pahala yang dia panen dari ibadah itu sedikit. Dia bisa mengorbankan hartanya, sampai mengorbankan waktunya begitu lama. Apalagi nanti udah mau dekat bulan Ramadan, ada sholat tarawih. Itu sholat tarawih minimal berapa lama kita mengerjakannya? Minimal. Kalau di masjid sini berapa rakaat, Bu? 11 rakaat. Berapa lama biasanya durasi pengerjaannya? Ada setengah jam? 1 jam. Tuh, 1 jam. 1 jam dia menghabiskan waktu keluar dari rumah untuk mengerjakan sholat. Kan sayang 1 jam dia keluar mengerjakan sholat tarawih, pulang dari masjid, pahala yang dia dapatkan cuma 2 rakaatnya. 9 rakaatnya sia-sia. Bukan sia-sia tidak diterima oleh Allah, diterima, cuma pahalanya itu dikit tercatat. Itulah yang tidak diinginkan oleh kita, terutama yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah meluangkan waktu kita sudah menghabiskan tenaga kita, udah capek kita di siang hari berpuasa, pekerjaan rumah juga banyak. Lalu kemudian di malam hari kita masih menyempatkan diri untuk ikut sholat tarawih bersama imam. Rugi kalau kita tidak menggabungkan dalam ibadah kita itu rasa kerendahan hati kita, kerendahan diri kita, ketenangan dalam beribadah, kekhusyukan serta konsentrasi. Kalau tidak ada, kasihan, rugi kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan orang yang khusyuk, konsentrasi dalam beribadah ini dengan keimanan yang sempurna. Artinya orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, maka dia memiliki cara salat yang istimewa. Salatnya itu terlihat tenang, salatnya itu terlihat konsentrasi penuh. Dan ini orang yang akan mendapatkan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang yang seperti ini ibadahnya dia akan termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Surah Al-Mu'minun, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lihat kata Allah, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh aflah itu beruntung. Makanya di antara lafaz panggilan salat apa? Hayya 'alal falah. Ayo kita kejar keberuntungan, kemenangan. Nah, sungguh menang, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa sifat-sifat orang yang beriman yang beruntung ini? Disebutkan oleh Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka-mereka yang mengerjakan salat dalam kondisi konsentrasi. Khashi'un, konsentrasinya luar biasa. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Dan ditambah lagi, ini orang beriman tidak sekedar beriman, tapi dijanjikan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya mengharapkan khusyuk dalam salat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan satu doa agar mengharapkan supaya dalam peribadatan yang beliau lakukan, terutama ibadah salat, bisa khusyuk, bisa menyertakan rasa khusyuk di dalam ibadah salat itu. Rasul selalu berdoa, mengulang-ulang doa ini. Apa kata Rasulullah? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Ya Allah,
matikan aku dalam kondisi miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin pada hari kiamat. Bukan artinya Rasul SAW minta miskin di sini, miskin harta, bukan. Tapi maksudnya kata para ulama, Rasul SAW minta miskin di sini. Coba ibu-ibu sekalian lihat orang-orang miskin. Gimana sifat-sifat orang miskin? Orang miskin itu merendahkan diri mereka. Nggak ada orang miskin yang pinggir-pinggir jalan itu gaya jalannya petantang petenteng sombong. Ada? Orang miskin kita coba aja lihat orang-orang yang cari, mohon maaf misalnya rongsokan atau apa. Kemudian dia ngambil sesuatu di depan rumah kita, gayanya petantang petenteng, membusungkan dada. Nggak ada. Jadi maksud dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam sini, ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, maksudnya hidupkan aku dalam kondisi orang-orang yang memiliki sifat miskin itu, sifatnya. Bukan miskin harta yang kita bayangkan, gak ada ini kurang itu, bukan. Tapi miskin di sini maksudnya kata para ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa agar diberikan sifat yang dimiliki oleh orang-orang miskin. Rasul jangan kira beliau ini orang miskin ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang kaya sekali. Cuma harta beliau itu nggak bertahan lama, nggak lama-lama gitu. Ini ratusan dinar. Ratusan dinar, satu dinarnya aja itu udah 4 sampai 5 gram emas. Itu ratusan dinar. Ketika datang ke rumah Rasulullah SAW, ada nih harta rampasan perang misalnya. Itu kan harta rampasan perang, 1/5-nya buat Rasul. Banyak, ternyata bagian Rasul itu banyak. 1/5 itu banyak sekali. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dapat bagian nggak bertahan sehari 24 jam, apalagi dua kali 24 jam. Enggak. Nah, maksud daripada doa ini, ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkan aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Maksudnya Rasul SAW berharap agar selalu diberikan oleh Allah sifat-sifat yang melengket pada orang miskin. Orangnya rendah hati, tunduk, khusyuk, tenang. Coba kita lihat. Mereka itu kok tenang aja hidupnya. Saya beberapa kali kalau lewat, mohon maaf, di Mutiara Gading itu, jalan-jalan pinggir itu, nggak tahu kalau ibu-ibu sekalian lewat juga di daerah-daerah Zamrud ini mungkin ada juga. Mereka itu kadang bawa rongsokan-rongsokan, pinggir, duduk. Ada yang sambil bisa tidur dia di pinggir jalan tuh. Kayaknya hidup tuh nggak ada beban banget gitu. Saya ngelihat, kadang iri juga ngelihatnya. Kok bisa ada orang duduk nyantai, tenang, bahkan bisa tidur, istirahat di kebisingan jalan. Kalau kita belum tentu bisa merasakan kenikmatan istirahat seperti itu. Dia bisa menjalankan kehidupan dunia itu kayaknya kita melihatnya tenang, tentram. Itulah khusyuk. Jadi sifat khusyuk itu seakan-akan ada pada orang-orang miskin gitu. Itu yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, merendahkan diri. Tapi merendahkan diri ini hanya di hadapan Allah. Tidak baik juga kita melihat orang miskin itu dia merendahkan diri di hadapan orang, nggak baik. Maksudnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar sifat orang miskin itu ada pada diri beliau, rendah diri, tapi itu ditujukan hanya untuk Allah. Paham ini? Hanya untuk Allah ditujukan. Kita nggak boleh merendahkan diri depan manusia, tapi rendah hati. Itu disebut dengan tawadu, rendah hati di hadapan manusia boleh, tapi menghinakan diri kita yang disebut dengan rendah diri, sehingga kita menghinakan diri kita depan manusia, nggak boleh. Apalagi sampai meruku, apalagi sampai sujud, itu tidak boleh. Itu hanya dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat khusyuk ini terkadang ada pada orang-orang miskin. Dengan sekilas mata kita melihat seperti itu. Orang miskin yang soleh dan soleha bisa dispesifikkan seperti itu? Karena kalau zaman sekarang kan banyak sekali. Iya, pada umumnya orang miskin, pada umumnya baik itu soleh atau tidak soleha,
pada umumnya orang miskin itu kita lihat secara zahir, mereka itu bisa merendahkan diri mereka. Mereka tidak sombong gitu. Kita coba lihat, mereka tuh bisa menghinakan diri mereka depan manusia. Padahal belum tentu dia tuh hina di kampungnya. Bisa jadi dia pura-pura menghinakan diri, minta-minta di pinggir jalan, pakai compang-camping, kan menghinakan diri kan? Tapi ternyata kalau kita lihat di kampungnya, rumahnya megah banget. Ada informasi lagi, dia datang ke lampu merah itu pakai mobil. Mobilnya diparkir jauh-jauh, nanti dia ganti bajunya, dia nongkrong di pinggir jalan. Tapi yang kita lihat adalah sifat dia merendahkan dirinya itu. Walaupun itu tidak boleh, merendahkan diri di depan manusia, apalagi meminta-minta. Nggak boleh. Tapi Rasulullah SAW menginginkan sifat itu ada pada diri beliau, namun ditujukan kepada Allah. Paham ini hadisnya, doa Rasulullah SAW ini? Jadi ibu-ibu jangan berharap miskin yang di sini maksudnya nggak punya harta, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak. Wah, Rasulullah SAW aja minta doa miskin. Kalau begitu saya juga mintalah agar dimiskinkan oleh Allah. Bukan, miskin di sini maksudnya apa? Merendahkan diri tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung loh dari kemiskinan dan kefakiran. Mungkin ibu-ibu sekalian sering membaca doa ya, doa zikir pagi petang kan ya. Ada di antara doa zikir pagi petang itu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqar. Itu poinnya. Apa kata salam? Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kesyirikan. Wal faqar, dan aku berlindung dari kefakiran, dari kemiskinan. Rasul berlindung dari kemiskinan. Jangan sampai kita jatuh kepada kemiskinan, kefakiran, jangan. Jangan sampai, karena Rasulullah berlindung darinya. Terus dalam satu sisi Rasul berdoa agar dimintakan dihidupkan miskin, dimatikan miskin. Itu sudah kita jelaskan tadi maksudnya apa. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan sedikit saja tentang makna khusyuk ini. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk adalah secara bahasa, khusyuk itu artinya sukun. Sukun satu akar kata dengan sakinah. Apa arti sakinah? Sakinah itu tentram ya kan? Tenang, itu sakinah. Tenang. Di rumah tangga itu kalau ada ketenangan di dalamnya berarti dia sakinah. Tapi kalau di rumah tangga itu ada suara piring terbang, ada suara ini, suara itu, suara bertengkar, suara berantem, suami istri, anak jerit-jeritan, berbagai macam bunyi-bunyi suara yang menjadikan keluarga itu tidak tenang. Berarti kurang ada sakinah dalam rumah tangga itu. Begitu juga dalam sholat. Dalam sholat itu harus ada sukunnya, sukun, sakinahnya, ketenangan dalam sholat. Tenang, butuh diam, tidak ada suara-suara. Itu secara bahasa. Secara bahasa khusyuk itu diam, tenang, tentram. Itu khusyuk, fokus. Kemudian makna secara bahasanya lagi khusyuk itu adalah tazallul. Tazallul tadi merendahkan diri, menghinakan diri. Nah, itu secara bahasa. Coba kita bacakan secara istilah. Makna dari khusyuk ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, khusyuk adalah salat yang kita kerjakan itu dengan menghadirkan hati. Nah, ini poinnya. Menghadirkan hati. Jadi salat itu bukan hanya menghadirkan jasad fisik kita doang. Enggak. Tapi sekaligus hati kita ini juga hadir ikut mengerjakan ibadah salat yang kita kerjakan itu. Ini poin yang pertama. Jadi khusyuk, poin yang pertama adalah menghadirkan hati. Hadirkan hati bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Jadi kalau kita sudah menghadirkan hati sedang menghadap Allah,
sedang dekat dengan Allah, maka secara otomatis hati kita akan tentram. Jiwa kita itu akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu saat ini saya sedang menghadap Allah. Nah, dia hadirkan hati seperti itu, hatinya akan dia dapatkan pada hatinya itu ketenangan dan ketentraman. Baik. Semua gerakan anggota badan kita juga menjadi tenang. Gak mungkin ada orang yang hatinya tentram, tenang, khusyuk, tapi anggota tubuhnya gak tenang gitu. Allahu Akbar, matanya lirik kiri, lirik kanan, lihat ke atas, tangannya garuk punggungnya, garuk sana, garuk sini. Kadang ada yang sambil ngupil. Ada. Nah, itu kan tidak benar gitu. Jadi kalau dia sedang khusyuk di dalam sholatnya, tenang, tentram hatinya, itu biasanya diikuti oleh anggota tubuhnya. Diikuti oleh anggota tubuhnya. Karena hati itu kan sebagai raja dia sebagai raja, pemimpin. Kalau hatinya memerintahkan, tangan, kamu posisinya ada di dada ya. Kamu tangan kanan itu adanya di atas tangan kiri, letakkan di dada ya. Mata kamu lihat ke tempat sujud ya. Itu kan perintah hati. Nah, ketika hati itu dikuasai oleh bisikan-bisikan syaitan, sehingga terganggu konsentrasi itu, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman di dalam hati tersebut, itu terkadang diikuti oleh anggota tubuh. Diikuti oleh mata, diikuti oleh tangan, kadang kakinya gerak-gerak kayak berayun-ayun badannya. Nggak enak dilihat kalau ada orang sholat itu kayaknya badannya diayun-ayun gitu. Nggak kelihatan tenang dalam sholatnya. Itu tanda bahwa orang tersebut khusyuk dalam mengerjakan sholat. Kemudian juga bersikap santun di hadapan Allah, dengan menghayati semua ucapan dan perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Itu dihayati. Ucapan, zikir, bacaan, sholat kita itu dihayati. Begitu juga gerakan-gerakan sholat. Coba gerakan-gerakan sholat itu kita hayati juga. Itu biasanya akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Mulai dari kita takbiratul ihram misalnya. Coba kita hayati gerakan itu. Allahu Akbar. Apa kata para ulama? Penghayatan yang bisa kita ambil dari takbiratul ihram itu, kita tolak semua dunia. Urusan dunia tadi kita buang dulu nih. Kan ada seperti penolakan kan dari dua tangan itu. Allahu Akbar. Nah, kita buang jauh-jauh itu. Buang ke belakang. Kita angkat ini, kita buang ke belakang sana. Urusan dunia. Di depan kita saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita ibadahi. Urusan dunia yang tadi barusan kita baru goreng ikan, karena masuk waktu sholat, kita matikan dulu kompornya misalnya begitu, tinggal mau disambal doang nih ikannya, ditinggal dulu sama dia. Kemudian dia sholat Allahu Akbar, betul-betul dia buang itu pekerjaannya, dia buang jauh ke belakang, dia konsentrasi menghadap Allah dalam pelaksanaan sholatnya. Nggak teringat lagi Allahu Akbar. Ada orang yang tidak sampai menghayati seperti itu. Allahu Akbar, sehabis Allahu Akbar, nanti habis sholat lanjutin nyambal goreng. Terus sayur asam udah tadi dibuat ininya, tinggal diseduh aja. Banyak tuh jadwal-jadwal yang ini yang akan mau dimasak itu akan teringat. Kenapa? Karena tadi barusan di dapur sudah mulai bersihin kompor, sudah mulai nyiap-nyiapan ini. Azan datang. Ditinggalkanlah sebentar itu, sholat. Allahu Akbar. Tapi pekerjaan itu tetap ikut dalam sholatnya. Tapi lihat, kalau ada orang yang menghayati gerakan sholatnya, kemudian bacaan takbir itu, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Gak ada yang lebih besar dari Allah. Apalagi urusan-urusan dapur, urusan pekerjaan rumah. Ada urusan lebih besar daripada itu. Yang kita tinggalkan misalnya omset, barusan aja kita sedang transaksi nih. Transaksi sudah ditanda tangan, kemudian ada satu lembar lagi lupa tanda tangannya. Dan itu keuntungannya 100 miliar. Allahu Akbar.
waduh belum ditandatangani satu lagi. Itu teringat dalam sholat. Tapi kalau ada orang yang menghayati Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak ada 100 miliar, berapa miliar pun, berapa Allahu Akbar, dia akan betul-betul agungkan Allah dalam sholatnya. Dia betul-betul serius dalam sholatnya. Karena dia meyakini tidak ada yang lebih besar. Sebesar apapun urusan dunia yang sedang dia geluti, itu tidak lebih besar. Perkara kecil sekali kalau dibandingkan dengan Allahu Akbar. Lihat, kita kalau baru membahas takbir dan Allahu Akbar, gerakannya aja itu luar biasa maknanya. Belum lagi kita melipat tangan kanan kita di atas tangan kiri, lalu kita letakkan di atas dada. Ada makna apa di sana gitu? Kalau kita renungi, ada makna apa? Makna menunjukkan kita ini rendah diri di hadapan Allah. Coba lihat, posisi itu kan menunjukkan kita rendah diri kan. Coba kalau kita bayangkan sholat itu tangannya sambil megang pinggang. Bisa dibayangkan? Apa nama istilah bahasa Bekasinya, Bu? Kalau kita taruh tangan di pinggang, apa namanya? Hah? Tolak pinggang ya? Coba tangan ditaruh di sini kayak seakan-akan tolak pinggang, kayak orang petantang petenteng, kayak orang sombong. Nggak ada kerendahan dirinya, itu nggak ada. Seharusnya kalau dia dalam sholat, Allahu Akbar, udah nggak ada lagi yang perlu dia sombongkan. Dia sedang di hadapan Allah. Mungkin di masyarakat dia itu orang yang paling kaya. Mungkin di masyarakat dia itu orang yang paling tinggi kedudukannya. Entahkah dia itu kedudukannya dia sebagai Pak RT atau Bu RT, Bu RW atau Pak RW atau apalah, atau lebih tinggi daripada itu. Dia kalau udah sholat, udah tunjukkan bahwa saya ini orang yang hina di hadapan Allah. Dia menghinakan diri. Allahu Akbar. Coba kalau kita lihat teman-teman kita, kadang dia kalau ngobrol sama kita, tangannya itu ditaruh, kadang dilipatnya di perutnya atau di dadanya. Itu kan melihat dia sopan banget dengan lawan bicaranya. Iya kan? Kayaknya orang ini sopan banget gitu. Dia meletakkan tangannya. Kita ngelihatnya aja udah, Masya Allah, ini orangnya sopan gitu. Orangnya santun banget. Coba kalau ada teman bicara kita, 5 menit kalau kita bicara sama dia, gaya tangannya begini, di pinggang, kadang ditaruh. Kayaknya 5 menit aja udah gak betah kita ngomong sama dia. Tapi beda, dalam sholat itu beda. Makanya khusyuk itu diantara maknanya, kata para ulama, adalah menghayati, memahami setiap ucapan, perbuatan yang kita lakukan dalam sholat itu kita hayati gitu. Kita pahami, kita renungkan bacaan-bacaannya. Itu akan membantu sekali untuk mendatangkan kekhusyukan di dalam ibadah salat yang kita lakukan. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan beberapa poin yang terkait agar kita bisa khusyuk dalam beribadah salat. Kita akan bacakan beberapa poin bagaimana kiat-kiat yang bisa atau apa yang bisa kita lakukan supaya salat kita ini khusyuk. Baik, yang pertama. Yang pertama tadi, hudurul qalbi. Hadirkan hati kita. Hadirkan hati kita. Ini yang pertama. Salat itu jangan cuma jasad kita doang, tapi hati juga harus hadir. Jangan sampai Allahu Akbar, hatinya berkeliaran di pasar. Allahu Akbar, hatinya udah berkeliaran, nanti beli ikan 1 kilo, apalagi udang setengah aja deh, karena besok itu mau. Untuk besok pun dia udah jadwalkan dalam sholatnya. Enaknya nanti hari ini suami masak apa ya, pulang kerja nanti ya. Nah, sekalian beli di pasar deh. Hatinya udah di pasar. Nah, enggak, sholat yang khusyuk, agar sholat khusyuk itu hati, jasad, semua ini hadir. Udah konsentrasi dalam sholat. Jangan dipisah-pisah. Kadang hati kita ini bisa terbang kemana-mana. Bisa sampai terbang ke mall.
ke mall dia, terbang-terbang. Oh, kayaknya sebulan yang lalu itu ada mall apa itu? Dia ingat-ingat mall apa ya? Oh iya, mall itu. Saya nanti mau belanja ini, ada baju kemarin itu di sana. Nanti minta izin ke suami, gaji sebagian tabung dari gajinya itu buat beli baju. Bayangkan, hatinya bisa terbang sampai ke mall sana di saat ibadah sholat. Nah, ini penting sekali, menghadirkan hati di saat sholat ini sangat penting sekali. Baik, yang kedua, selain menghadirkan hati, juga kita harus hadirkan pada diri kita bahwa kita sekarang ini berdiri di hadapan Allah. Ini kiat yang kedua. Jadi hadirkan pada diri kita, pada pikiran kita, bahwa ketika kita berdiri menghadap ingin sholat, ketahuilah kita itu berdiri sedang menghadap Allah. Paham ini? Kita sedang menghadap Allah. Apa mungkin kita sedang menghadap Allah, tapi kita berani tidak fokus dengan apa yang kita bicarakan kepada Allah? Kita nggak fokus. Nggak mungkin kita berani gitu. Kalau kita betul-betul paham dan hadirkan rasa itu bahwa kita ini sedang menghadap Allah gitu. Mungkin tidak akan bisa kita berpaling dengan dengan kekhusyukan. Nggak mungkin berpaling. Walaupun terganggu nanti datang lagi khusyuknya. Terganggu kekhusyukannya datang lagi. Kenapa? Karena dia tahu saya ini sedang menghadap Allah. Jangankan menghadap Allah, menghadap presiden aja kita nggak berani loh. Nggak berani kita noleh kiri, noleh kanan. Nanti presidennya sedang ngomong, kita main HP. Enggak, HP kita matiin. Jangan sampai nanti berdering. Kenapa? Karena akan mengganggu nanti nih. Kira-kira ketika kita sholat melakukan hal yang sama atau tidak? Kadang kita nih kurang, pengagungan kita kepada Allah itu kadang kurang dalam sholat. Sehingga pakaian di saat sholat pun ya seadanya. Mukena yang digunakan yang udah 2 tahun 3 tahun yang udah warnanya hilang, karena memang itu di rumah. Kadang kita sepelein, kita sholat nih di rumah, itu mukena yang memang pakaian buat sholat gitu. Kayak mukena, pakai sarung yang biasa dipakai buat sarung mukena itu. Kadang kita nggak perhatiin. Ini kita sedang menghadap Allah, padahal kita punya pakaian-pakaian yang terbaik, yang terbagus yang kita punya di lemari gitu. Tapi untuk menghadap Allah kayaknya yang ini aja udah cukup lah. Tapi coba kalau menghadap teman-temannya ke kondangan, kemana, wah itu pakaian yang terbaik yang dia punya dalam lemarinya itu dia akan gunakan. Kadang kita merasa tidak lebih menghormati, tidak menghargai gitu sholat itu. Kalau kita sudah tidak menghargai dan tidak menghormati sholat, ya sudah, akan sangat mudah sekali bagi syaitan untuk mengganggu konsentrasi kita. Akan sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kita sendiri yang salah. Sholat yang kita lakukan itu sudah tidak terlalu kita sudah tidak kita terlalu hargai. Seakan-akan sholat yang kita kerjakan itu bagian daripada rutinitas saja, rutinitas doang. Udah menjadi kebiasaan. Sholat itu udah menjadi kebiasaan. Udah adat istiadat kaum muslimin sholat 5 waktu. Udah. Jangan sholat itu jangan dijadikan adat istiadat. Dia adalah ibadah. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Kita sedang menghadap Allah. Nah, itu coba kita bayangkan. Kita hadirkan rasa itu. Pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap sholat. Kita kalau besok diajak sama suami bertemu dengan bosnya, bos di kantornya, karena harus diajak misalnya, ajak istri ya sama keluarga ya. Wah, istrinya akan siap-siap nih. Malamnya udah setrika dulu bajunya, disiapin di atas meja. Ini nanti ya buat kita pakai besok ya. Perhatikan. Coba kita bayangkan. Untuk bertemu dengan bos suami besok, itu pakaian udah kita siapin. Malamnya udah disiapin begitu rapi. Kalau dia masih kusut masat misalnya, disetrikain.
Kalau kurang wangi, dikasih parfum. Udah disiapin pakainya. Coba kita tanyakan diri kita sendiri. Pakaian untuk kita sholat. Pakaian untuk kita sholat. Udah kita siapkan atau belum? Atau memang hanya pakaian itu saja yang akan kita gunakan buat sholat? Jadi supaya menghindar pertanyaan dari Allah, dari pakaian yang kita banyak itu di rumah, itu pakai aja buat sholat. Nggak usah disayang-sayang. Nggak usah disayang-sayang. Pakai aja. Jadi kalau nanti ditanya, Ibu Fulana, pakaiannya ada berapa lemari? Ada 3 lemari. 3 lemari. 1 lemari jarang dipakai. Lemari yang kedua udah pakaian lama, jarang dibuka. Jangankan dipakai, lemarinya aja jarang dibuka. Nah, pakaian yang lemari yang ketiga, itu pakaian yang sering dibuka tutup. Nah, itu nanti hati-hati dipertanyakan. Tapi kalau kita pakai buat sholat, gampang kita jawabnya. Ya Allah, ada 3 lemari ya Allah. Nah, pakaian ini saya pakai buat sholat ya Allah. Pakaian satu lagi juga saya pakai buat sholat. Jadi begitu pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa gitu. Ya bukan artinya salah, tidak juga salah. Yang penting ketika seorang sholat dalam kondisi dia menutup aurat, pakaiannya bersih, terhindar dari najis, itu sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup, tidak berdosa dan tidak juga salah gitu. Cuma kan kita ingin mengagungkan Allah. Nah, ketika kita sudah mengagungkan Allah, itu rasa konsentrasi, khusyuk di saat sholat itu akan mudah. Begitu juga kita tidak mengagungkan Allah saja dalam sholat itu, tapi mengagungkan nilai sholatnya itu juga kita agungkan. Itu membantu juga dalam mendatangkan kekhusyukan. Mengagungkan nilai sholatnya itu, kita harus yakini bahwa ibadah yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah apa? Nah, itu harus diingat. Ibadah yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah itu sholat. Bukan sedekah, bukan puasa kita, bukan haji dan umrah kita. Yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah dari amal soleh kita adalah sholat. Makanya kata Rasulullah, apabila sholatnya baik, nilainya itu baik, maka akan baik pula seluruh amal ibadahnya. Jadi patokan baik atau buruknya amal ibadah kita itu dilihat dari baik dan buruknya nilai sholat kita. Kalau kita punya nilai sholat, ibadah sholat kita, nilainya jelek, ya sudah. Yang tadinya puasa kita bagus nilainya, sedekah kita tadi banyak, bagus nilainya, itu juga akan menjadi rusak, buruk jadi nilainya. Kenapa? Gara-gara ibadah sholat kita buruk. Makanya inna salata kanat, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu dapat mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Kenapa? Karena dia betul-betul memahami nilai daripada salat yang dia kerjakan itu. Baik para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di antara kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa khusyuk di dalam ibadah salat adalah as-salatu fi awwalil waqti. Salat di awal waktu. Nah, ini bisa menjaga konsentrasi dalam salat. Salat di awal waktu. Kalau di awal waktu kita salat, kita bisa mengerjakan qobliyah kan? Kita bisa mengerjakan qobliyah. Masih ada senggang waktu kita masih bisakan sisa waktu. Kita sisakan waktu untuk mengerjakan sholat sunnahnya. Semua sholat 5 waktu ada qobliyahnya. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, semua ada qobliyahnya. Nah, kalau kita kerjakan sholat 5 waktu itu di awal-awal waktu, kita bisa sholat sunnah dulu. Apa fungsi sholat sunnah itu? Fungsi sholat sunnah itu adalah sebagai persiapan, pemanasan lah kalau bahasa kita. Pemanasan. Kita kalau olahraga langsung terjun, misalnya mau renang nih, tanpa pemanasan dulu, langsung lompat nyebur, itu bisa bahaya. Bisa kram, bisa cedera, atau tidak bisa lama-lama, akhirnya kita berenang 5 menit udah selesai, udah
udah kecapean, udah ngos-ngosan. Kenapa? Nggak ada pemanasan dulu. Nggak siap dia mau berolahraga itu, mau berenang tuh nggak siap. Karena nggak ada persiapannya. Tapi begitu juga dengan sholat. Sholat juga gitu. Kalau kita misalnya masuk waktu sholat zuhur nih. Lalu kemudian kita bersuci, berwudu, pakai pakaian yang menutup aurat, langsung sholat zuhur, Allahu Akbar. Itu biasanya gangguan-gangguan itu mudah datang. Bisikan-bisikan itu mudah datang untuk mengganggu sholat kita. Tapi kalau kita persiapkan dulu di awal waktu, saya sholat qobliyah dulu deh. Qobliyah zuhur 2 rakaat. Bisa juga 4 rakaat. Kalau memang bisa 4 rakaat, bagus 4 rakaat. Kerjakan dulu qobliyahnya. Kenapa? Karena kalau nanti ada bisikan gangguan-gangguan, itu diganggunya waktu sholat sunnah. Dan kita sudah berusaha untuk menangkisnya. Kita tangkis, kita tepis, kita buang jauh-jauh bisikan itu. Dan usaha itu sudah kita lakukan di waktu sholat sunnah. Nanti ketika kita sholat fardunya, sholat 5 waktunya, itu akan lebih mudah bagi kita untuk menepisnya. Karena kita sudah terbiasa. Di sholat sunnah tadi, ini kan tadi bisikan yang sama. Tinggal mudah bagi kita. Kita tepis lagi, kita buang lagi jauh-jauh. Kita kembali fokus lagi sholatnya. Datang bisikan baru lagi. Kita buang, kita lempar jauh-jauh lagi bisikan itu. Kembali fokus kita sholatnya. Jadi mudah bagi kita untuk melawan bisikan-bisikan itu. Ustadz, saya merasa nggak pernah dibisikin sholat. Masya Allah. Nggak pernah merasa ini luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan gitu. 100% Ustaz. Saya dari takbiratul ihram sampai salam, saya fokus sholatnya. 100%. Ini malah dipertanyakan. Jangan-jangan hatinya sudah betul-betul kotor. Kenapa? Karena setan udah nggak perlu lagi menggoda dia merusak sholatnya gitu. Karena memang sholatnya udah rusak dari awal sampai akhir gitu. Jadi setiap orang, Rasul mengatakan begitu. Semua orang berpotensi diganggu sholatnya. Bahkan ada jin khusus, setan khusus yang ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu sholat manusia. Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu nama setan khususnya itu? Belum kenal? Bukan jin ifrit. Bukan. Belum ada yang kenalan? Diganggunya doang tapi nggak pernah kenalan ya. Gangguannya aja yang nyata terasa. Nyata terasa gangguan itu. Betul. Apa namanya? Iya, khinzib. Dalam riwayat namanya khinzib, dalam riwayat yang lain namanya khinzab. Namanya khinzib, dalam riwayat dibaca khinzab. Khinzab bisa fathah, khinzib kasra dia, zib juga bisa dibaca. Khinzab atau khinzib. Itu syaitan khusus loh, ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu sholat. Khinzib ini kalau dia orang sholat di masjid nih, di masjid, nanti suara azan, dia takut itu dengan suara azan. Dia lari terbirit-birit sampai kentut-kentut tuh. Pokoknya lari di tempat yang sudah tidak terdengarkan mana suara azan lagi. Kalau di Bekasi ini suara azan di mana-mana, bingung dia mau lari kemana. Ya tapi dia tetap lari terbirit-birit, ketakutan lari. Panas dia mendengarkan suara azan itu. Saking ketakutannya terkentut-kentut dia. Dalam riwayat itu diceritakan sampai kentut-kentut dia lari. Tapi ingat, habis selesai azan, dia datang lagi. Salat sunnah kita nih, Allahu Akbar. Salat sunnah qobliyah. Wah, diganggunya. Ingat ini, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Diingat-ingat sama dia. Udah kita lawan lagi nanti nih, cari cara lain. Kamu ingat ini enggak? Ingat ini, ingat itu. Jadwalkan ini. Kamu harus begini. Diganggu-ganggu salat kita. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari lagi dia terbirit-birit. Habis qomat, datang lagi dia. Akan diganggu terus dari awal takbiratul ihram sampai mau salam.
Sampai-sampai kadang kita mau salam tuh, udah detik-detik mau salam, udah 5 detik lagi atau 10 detik lagi mau salam nih. Kita akan diganggu. Dengan cara apa kadang? Dengan cara, mohon maaf, di dubur kita itu ditiup-tiupin sama dia angin. Padahal kita nggak pernah mau merasa kentut gitu. Tapi kok di akhir-akhir mau salam itu kayak ada angin mau keluar gitu. Itu gangguan dari dia tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah menyerah untuk mengganggu konsentrasi sholat kita. Sampai di akhir-akhir tahiyat. Udah mau salam nih. Masih diganggu, kita udah mau baca selawat lagi. Terganggu selawat kita kadang-kadang. Kadang kita sedang baca doa berlindung dari 4 hal nih. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabr. Datang tuh kayak nahan-nahan kita supaya jangan sampai keluar itu anginnya. Udah sayang banget gitu. Udah di akhir-akhir sholat gitu. Tapi sebenarnya itu tidak ada. Nggak ada. Itu hanya sekedar gangguan-gangguan yang dilakukan oleh ya khinzib tadi itu. Setan tadi. Baik. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang keberapa sekarang lagi? Keempat. Di antara yang bisa membantu agar salat kita lebih khusyuk, lebih konsentrasi adalah tadabbur Al-Qur'an fi shalah. Jadi Al-Qur'an yang kita baca atau doa-doa, zikir-zikir yang lainnya dalam salat yang kita bacakan itu kalau bisa ditadabburi. Supaya apa? Supaya hati kita juga sibuk dengan bacaan salat yang kita baca. Jangan sekedar lisan kita membaca Allahu Akbar, itu kan kita baca itu takbiratul ihram. Hati kita sibukkan dengan tadi membayangkan Allah Maha Besar. Disibukkan dengan bayangkan Allah itu Maha Besar. Kemudian kita baca doa istiftah, habis doa istiftah kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca nih. Sibukkan hati kita mentadabburi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bayangkan Alhamdulillahi rabbil alamin itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu sibukkan diri kita, hati kita itu bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita Alhamdulillahi rabbil alamin, kita memuji Allah, Allah balas. Apa kata Allah? Hamidani abdi. Kita baca Alhamdulillah tadi, dijawab oleh Allah. Apa kata Allah jawabannya? Hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Kata Allah, hambaku telah mengagungkanku. Terus sampai waladdallin. Itu dihayati. Ya nggak bisa kita menghayatinya kalau kita tidak paham memang makna daripada bacaan yang kita baca. Di sini ada lagi usaha kita. Harus ada usaha kita untuk belajar, menghafal, dan dipahami apa yang menjadi bacaan-bacaan di dalam sholat. Ini tugas kita lagi berarti. Al-Fatihah itu sudah kita hafal. Alhamdulillah sejak kecil Ustaz. Tidak diragukan lagi. Baik, tidak usah diragukan lagi. Artinya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya Alhamdulillah. Karena sudah sering dibaca Ustaz. Sudah hafal tuh. Sudah hafal mati. Alhamdulillah. Zikir-zikir yang lain jangan juga sampai kita tinggalkan. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat yang lain Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu juga direnungi, ditadabburi supaya hati kita sibuk dengan apa yang kita baca. Kadang yang mengganggu konsentrasi dalam ibadah sholat yang kita lakukan, lisan kita membaca, hati kita terbang kemana-mana. Sibuk dengan perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena kita sendiri yang salah.
hati kita tidak kita sibukkan dengan apa yang kita baca itu. Coba kalau kita sibukkan hati kita mentadabburi, merenungi, menghayati apa yang kita baca itu terbantu sekali gitu. Baik, kita tidak usah berlama-lama dalam poin ini. Poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya at-ta'anni fis shalah. At-ta'anni fis shalah. Kerjakan salat itu tenang. Tenang, tentram. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kalau kita datang ke masjid nih, lalu kita mendapati salat itu sedang didirikan oleh imam, kita nggak boleh berlari-lari untuk masuk ke saf. Nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah. Jalan-jalan aja dalam kondisi tenang, santai. Walaupun kita mendapati udah jauh, kita udah masuk di pintu masjid nih. Kita dapati imam itu sudah ruku, Allahu Akbar. Biasanya kan kalau kita dapat ruku imam dapat apa? Dapat 1 rakaat kan? Ya tidak? Karena dalam hadisnya Rasul mengatakan begitu. Ketika kita mendapatkan rukuknya imam, maka kita sudah terhitung mendapatkan 1 rakaat. Nah, ketika dia mendengarkan hadis itu, dia masuk dari pintu masjid, lari dia. Lari masuk ke saf, langsung dalam kondisi ngos-ngosan, Allahu Akbar. Bayangkan gimana sholat dalam kondisi seperti itu? Khusyuk atau tidak? Gak khusyuk. Kita aja gak bisa bayangin. Dia berlari kencang hanya sekedar untuk mendapatkan 1 rakaat. Dia hitung-hitungan. Terlalu hitung-hitungan. Akhirnya karena dia terlalu hitung-hitungan dalam sholat, menjadikan sholat dia tidak berkualitas. Coba kalau dia nyantai aja, ya udahlah. Tetap jalan nyantai, ruku imam Allahu Akbar, dia nyantai aja jalan. Kemudian dia datang masuk ke saf itu, imam tiba-tiba sami Allahu liman hamidah. Enggak jadi masalah sama dia. Tinggal dia ngikutin aja imam, nanti sujud, dia sujud Allahu Akbar, sujud imam dia sujud. Walaupun sujud yang dia lakukan itu tidak terhitung 1 rakaat, tapi kan terhitung menjadi pahala, tetap terhitung menjadi pahala. Enggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Sujud 1 kali, 2 kali yang kita dapatkan sujud, tetap akan mendapatkan pahala. Tapi apa gunanya kalau kita seperti orang yang pertama tadi, datang tergesa-gesa dalam kondisi ngos-ngosan untuk mendapatkan 1 rakaat imam, tapi 1 rakaatnya itu nggak berkualitas, kan nggak ada gunanya. Mending kita nyantai, kata nyantai aja, nyantai, tenang, datangin sholat itu tenang. Begitu juga kita di rumah ibu-ibu sekalian misalnya. Nggak usah terburu-buru. Ada kadang dia lupa matiin kompor memang. Gimana lupa matiin kompor ya akhirnya sholatnya nggak tenang. Allahu Akbar. Bunyi suara tadi sedang masak air atau apa, suara gelegar airnya kedengaran. Ya sudah, nggak ada lagi ketenangan dalam sholatnya. Dia akan buru-buru menyelesaikannya. Walaupun tidak berdosa. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholatnya tetap sah. Dan itu pendapat yang kuat. Sholatnya sah. Itu tadi pahalanya, kualitas sholatnya yang berkurang. Kalau kualitasnya berkurang, ya secara otomatis pahalanya juga berkurang. Baik. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat kalau dia hanya tenang pada fisiknya saja, hatinya juga tidak tenang, ini juga percuma. Jadi yang maksud dengan tenang dalam mengerjakan sholat ini tidak hanya fisik kita ya, tapi hati juga kita tenang dalam mengerjakannya. Karena kalau kita hanya fisik saja tenang, itu juga pernah dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Orang munafik di zaman Rasulullah sholatnya luar biasa, tenangnya, khusyuknya, tapi hatinya itu enggak tenang. Hatinya itu bagaimana caranya menghancurkan Islam, bagaimana Islam ini tidak berkembang, bagaimana ajaran Islam itu tidak diamalkan dan seterusnya. Banyak hal-hal yang mereka pikirkan dalam sholat. Tapi kalau dalam gerakan-gerakan sholat, luar biasa, sempurna yang mereka lakukan. Nah, maka ketenangan hati, fisik itu sangat dibutuhkan di saat sholat. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Karena ada sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, apalagi nanti di bulan Ramadan nih ya.
Jumlah sholat tarawihnya 23 rakaat lagi. Sholatnya itu Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sami Allah. Pernah kan ada kita dapatkan saudara-saudara kita yang sholat seperti itu? Ada 23 rakaat waktu itu bisa selesai dalam durasi lupa saya berapa ya? 7 menit. 7 menit katanya begitu, 7 menit. Dan memang ada videonya, bukan katanya, ada videonya. Ada salat berjamaah tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Masya Allah. Apa yang dibaca? Apa itu? Enggak jelas. Yang penting nanti waladhdallin. Amin. Semua amin. Nanti baca entah surah apa yang dibaca, tiba-tiba Allahu Akbar. Subhanallah liman hamidah. Ini bukan tidak ada lagi konsentrasi, bahkan ini sudah tidak ada, sebahagian rukunnya sudah hilang gitu. Ini terancam, bukan hanya terancam tidak ada pahalanya, tapi juga terancam tidak sah. Karena tidak terpenuhi rukun dalam sholatnya itu nggak terpenuhi. Mana rukunnya? Rukun tumaknina, tenang. Tumaknina itu kan tenang. Dalam pelaksanaan sholatnya itu mana? Nggak ada berarti udah satu rukun dalam sholat tidak dikerjakan, terancam sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Baik, yang berikutnya di antara kiat yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan khusyuk di dalam sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita sholat dan di saat kita sholat apabila sedang diganggu. Apa poinnya? Poinnya adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita itu bisa khusyuk di dalam sholat. Kita minta berdoa di luar sholat. Begitu juga boleh kita berdoa kepada Allah di saat kita sholat tapi kita merasa diganggu nih oleh setan. Boleh kita berdoa pada Allah, boleh. Baik. Yang pertama, kita bahas yang pertamanya. Kita berdoa meminta kekhusyukan kepada Allah tatkala di luar sholat. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, di luar sholat itu sebelum sholat atau sesudah sholat. Pokoknya di luar sholat. Di setiap doa yang kita minta manjat doa pada Allah. Nah, di antara panjatan doa, permohonan kita kepada Allah itu jangan lupa kita meminta kepada Allah doa yang satu ini. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Hah? Kirim di grup. Baik, nanti insyaallah nanti diingatkan ya, Bu. Nanti takutnya saya udah selesai kajian pulang lupa. Bahasa Indonesianya juga? Arabnya juga, ya insyaallah nanti saya insyaallah. Apa tadi doanya? Kita ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ada 4 hal yang Rasul berlindung darinya. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, Rasul berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Nah, ini poin dari doa kita. Poin dari doa kita adalah wa min qalbin la yakhsha. Rasul berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, tidak konsentrasi dalam beribadah. Rasul sangat berlindung kepada Allah. Padahal Nabi kita tercinta, Rasul ya. Beliau itu kan nggak mungkin diganggu oleh syaitan, nggak mungkin. Walaupun ada qarin Rasul, jin yang menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi itu udah jin yang baik. Bahkan dalam riwayat sudah diislamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak akan mungkin membisikkan Rasulullah hal-hal yang tidak baik.
Berarti potensi Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khusyuk itu besar sekali. Sangat tidak mungkin Rasul itu terganggu dalam beribadah. Tapi lihat, Rasul tetap berdoa kepada Allah. Wa min qalbin la yakhsha. Dan Rasul berlindung dari hal yang ketiga, apa itu? Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah cukup. Jiwa kita ini selalu mendorong kita selalu kurang. Itu selalu ada pada jiwa kita. Nah, kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita punya jiwa yang selalu merasa tidak cukup, sehingga kadang kita melupakan nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Karena hanya 1-2 permintaan kita belum dikabulkan Allah, jadi sekian ratus, sekian ribu nikmat yang ada pada diri kita itu sudah kita lupakan. Lupa kita untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Karena 1-2 permohonan kita yang belum dikabulkan oleh Allah. Nah, ini kita bermohon kepada Allah, jangan sampai kita punya jiwa ini, jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Kemudian yang keempat, Rasul berlindung pada dakwah, doa yang tidak diijabah oleh Allah. Nah, Rasul takut sekali, berlindung Rasul dari satu doa yang doa itu jangan sampai tidak dikabulkan oleh Allah. Lihat, 4 hal yang Rasul berlindung darinya. Itu adalah sebabnya satu. Apa sebabnya? Karena ilmu yang tidak bermanfaat tadi. Di awal, Rasul tadi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Akibat daripada kita belajar, ilmu yang kita pelajari tidak mendatangkan manfaat, itu akan berdampak hati kita tidak khusyuk, jiwa kita tidak merasa cukup, kemudian doa kita tidak diterima. Jadi sebabnya satu sebenarnya. Apa itu? Ilmu yang kita pelajari tidak bermanfaat. Makanya di setiap pagi kita dianjurkan untuk membaca doa pagi atau zikir pagi. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a dulu atau rizqan thayyiban? Hah? Ilmu dulu kan? Ilmu dulu yang kita minta. Enggak, bukan rizki yang dulu kita minta, bukan. Di pagi hari itu ketika kita buka nih hari kita dengan pagi, yang pertama sekali yang kita minta, ya Allah, ilmu yang bermanfaat hari ini ya Allah. Itu habis pagi kita baca itu. Pagi sebelum terbit matahari kalau bisa. Kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu harus ada pada diri kita setiap pagi itu ada ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari. Baru kemudian yang kedua apa? Rizqan thayyiba, rizki yang baik. Baru kemudian rizki yang kita minta. Kalau mau masak-masak, mau apa, ada rizki yang di lemari makanan dikeluarkan untuk dimakan sarapan, alhamdulillah rizki thayyiba. Baru kemudian wa amalan mutaqabbala. Tapi tetap yang didahulukan adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Rasul tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena efeknya itu akan tidak baik untuk selanjutnya. Ya, barakallahu fiik. Begitu juga di dalam sholat kita berdoa, bermohon kepada Allah dalam sholat. Tatkala kita mendapatkan gangguan, kok saya Allahu Akbar dari tadi berusaha menepis gangguan itu, membuang, melemparkan jauh-jauh, tetap saja datang lagi gangguan itu. Maka ada satu contoh yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Berta'awuz. Ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian ditiupkan 3 kali di sebelah kiri. Tiupkan 3 kali. Disertakan sedikit ada ludahnya. Jangan banyak-banyak. Dikit aja, kayak tiupan angin tapi di situ ada sedikit semburan ya namanya. Apa sih kalau biasanya kan kalau dukun-dukun itu ada kayak gitu tuh. Kayak gitulah. Ada dipraktekkan tuh sama Ibu. Iya. Iya, 3 kali ke arah kiri. Karena kita tadi punya musuh dalam sholat itu tadi apa nama musuhnya? Khinzib.
khinzab atau khinzib itu tidak akan mungkin dia menyerah atau dia aduh udah capek saya pensiun aja deh goda dia nih. Nggak bakalan mungkin. Saya mau istirahat dulu, minta izin sama iblis, izin dulu kali ini saya nggak libur dulu deh. Libur dulu sholat zuhur untuk menggoda dia. Enggak. Mereka semangat tanpa menyerah. Nah, kita pun jangan menyerah. Dia ini musuh kita. Kalau kita menyerah berarti kita kalah. Padahal Allah mengatakan syaitan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata, musuh yang terang bagi kalian. Jangan sampai kalian anggap itu sebagai hal yang biasa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, kalau sudah kita tidak mempan lagi cara yang sudah kita gunakan, tepis sana, buang sana bisikan itu, kayaknya masih hadir juga, udah kita langsung ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian kita ludahkan 3 kali ke sebelah kiri kita. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah ketujuh ya, tarku at-taharruk iltifat wal iltifat. Jadi meninggalkan banyak gerakan-gerakan dalam sholat yang tidak ada kaitannya, dan juga menoleh kiri dan kanan itu dihindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, gerakan-gerakan yang bukan kaitannya dengan sholat, yang tidak penting. Ya kecuali memang ada kepentingan, ada keperluan, lalu kita bergerak misalnya, ini ada masalah. Kalau memang ada keperluan, tapi kalau nggak ada keperluan, nggak ada kepentingan, jangan menoleh. Kadang ada kepentingan kita menoleh sedikit ke kanan. Kenapa? Karena mungkin kita sholat ternyata lupa memposisikan bayi kita pada posisi yang aman. Nah, sekali-kali saat sholat kita toleh, aman nggak? Lalu kemudian kita lihat lagi tempat sujud, kita toleh sedikit, aman nggak? Kemudian kita balik lagi ke tempat sujud melihat. Nah, berarti menoleh seperti itu memang ada kebutuhannya. Tapi kalau nggak ada kebutuhannya, jangan noleh. Nah, makanya ada sunnah di mana kita itu sholat menggunakan sutroh. Pernah kan mendengar istilah sutroh kan ya? Pembatas di mana antara kita dengan tempat sujud itu, nah itulah dibatasi dengan sutroh. Jangan sampai mata kita itu melewati sutroh itu. Jadi mata kita itu udah fokusnya kepada tempat sujud. Kalau kita kemudian mata kita bebas arah depan, itu bisa jadi nanti ada sesuatu, apalagi sholatnya di masjid ya, ada sesuatu yang di sebelah kanan, itu kadang kita terdorong untuk melirik gitu. Seakan-akan kita sholat itu ngabsen orang jadinya. Allahu Akbar, dia sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Ibu fulana tumben ya jam segini udah datang. Allahu Akbar. Ibu fulana kok pakaiannya nggak norak banget ya. Dia ngabsenin orang, kemudian tidak ngabsenin doang. Kalau ngabsen doang nggak masalah. Dia nilain orang sekaligus pakaian dinilai, kemudian jilbabnya, tas yang dibawa, dan itu saat sholat. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Bukan ibu-ibu di sini. Ada ibu-ibu yang di sana. Ibu-ibu yang di sana itu masya Allah. Kadang ada nenek-nenek yang datang pun, ya nenek-nenek pun ikut juga katanya. Ngapain lah orang diurus sampai sedetail itu? Bukan urusan kita, jangan diurus gitu. Kita udah ngaji-ngaji, kita mau cari ilmu yang bermanfaat di sini agar nanti ilmu yang bermanfaat itu bisa kita amalkan, itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita datang malah ngurusin orang. Nggak boleh seperti itu. Itu malah selain kita rusak sholatnya, malah akan mendatangkan dosa kepada kita gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan menoleh. Jangan melihat kiri, kanan, atas. Kemudian badan bergerak-gerak, tangan terutama. Kadang ada aja tuh tangan, jilbabnya lah diperbaiki sama dia. Ada aja lah berbagai macam gerakan-gerakan yang kadang dilakukan oleh banyak orang, yang gerakan itu terkadang mengganggu konsentrasi sholatnya dan bisa juga mengganggu orang lain yang di sebelah kiri dan
kanannya. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya dan ini yang terakhir ya. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Di antara yang bisa membantu kita untuk konsentrasi dalam sholat adalah mengingat kematian. Ingat kematian. Kita mau takbiratul ihram nih, kalau bisa sebelum kita takbiratul ihram, hadirkan pada diri kita, jangan-jangan habis sholat saya mati. Jangan-jangan ini sholat terakhir saya nih. Nah, coba hadirkan itu. Kalau kita bisa menghadirkan rasa itu sebelum sholat, Masya Allah, diyakinkan sholat kita akan lebih besar konsentrasinya daripada gangguannya. Akan lebih besar konsentrasinya. Kenapa? Karena kita meyakini ini sholat terakhir saya. Kita kalau udah divonis sama dokter, bukan kita lah, waliyazubillah, si A, ibu fulana misalnya, datang ke rumah sakit, diagnosa sama dokternya, oh ternyata ibu kanker misalnya stadium 4. Ibu paling nggak lama lagi deh, cuma 1 bulan. Kayaknya 1 bulan diprediksi ibu hidup di dunia tinggal sisa ya segitulah, 1 bulan lagi. Setelah divonis, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ibu ini? Dia akan fokus. Waktunya selama sebulan itu dia akan habiskan untuk beribadah pada Allah. Ini kalau dia melihat sisi positifnya. Tapi kalau dia melihat dari posisi negatifnya, belum 1 bulan pun dia udah meninggal. Kenapa? Karena dia udah stres dulu. Tambah sakit. Dia mikirin, waduh gimana ya, sebulan lagi ya. Belum sampai sebulan, seminggu udah meninggal dia. Karena tambah stres dia. Tapi kalau ada ibu fulana, Masya Allah, yang sering ngaji, divonis misalnya, dia nggak merasa takut. Ya namanya kematian, kapan saja akan selalu menghuntai gitu. Dia nggak merasa takut. Ya sudah, apa yang harus saya lakukan saat ini? Beribadah. Nah selama sebulan itu dia beribadah, begitu konsentrasinya akan dia jaga, kualitas ibadahnya, kuantitas ibadahnya juga dia tambahkan gitu. Kenapa? Karena dia sudah divonis sebulan lagi akan meninggal. Nah coba hadirkan itu. Sama juga kita hadirkan setiap kali sholat. Kadang kita udah ada ilmunya ini, cuma lupa mengamalkannya. Lupa kalau kita mau takbiratul ihram ini sholat saya terakhir. Kadang lupa itu. Kenapa? Karena terburu-buru dari pekerjaan tadi. Ada pekerjaan ini yang kita baru selesaikan, lalu kita buru-buru mau sholat, langsung takbir Allahu Akbar. Niat langsung Allahu Akbar. Nah, seakan-akan menghadirkan rasa bahwa kita akan meninggal dunia. Inilah sholat yang terakhir. Kadang itu terlupakan. Nah, ketika terlupakan, ya gampang syaitan untuk mengganggu konsentrasi sholat yang kita kerjakan. Ya, demikian wallahu alam bisawab. Masih banyak poin-poin yang semisal atau senada dengan ini yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Baik, barakallahu fikunna. Demikian, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, silahkan Ibu. Ya, silakan Bu. Berarti Al-Qur'annya sudah disiapkan sebelumnya. Iya. Boleh, nggak ada masalah. Dan itu salah satu kiat juga tuh. Bisa jadi salah satu kiat untuk mendatangkan konsentrasi adalah membaca hafalan yang kita hafalkan itu dalam sholat. Kenapa? Karena hati kita disibukkan dengan apa? Dengan bacaan tadi kan? Karena disibukkan per hurufnya, per katanya, per ayatnya. Ini ayat ini setelah ini apa lagi nih? Ini begini. Dia akan konsentrasi salatnya. Hatinya disibukkan dengan apa yang dibacakan. Dia tidak disibukkan dengan perkara di luar salat. Dia tidak disibukkan dengan perkara dunia ini, pekerjaan ini, permainan ini dan seterusnya. Tidak disibukkan. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan bacaan-bacaan salat yang dia bacakan tadi. Boleh, tidak ada masalah. Misalnya dia baru hafal tadi subuh 5 ayat. Dia bawa dalam sholat sunnah qobliyah zuhur misalnya. Dia letakkan untuk kehati-hatian takut lupa, dia letakkan di sebelah kasurnya.
Nanti dia sholat Allahu Akbar, kalau lancar 5 ayat itu dia ruku. Kalau nggak lancar, ya dia noleh sedikit, melihat atau dia ambil dengan tangannya, karena mungkin dia sudah rabun atau apa, dia ambil, tidak ada masalah. Dia ambil Al-Quran itu, dia lihatkan, dia perdekatkan dengan matanya supaya terbaca, lalu dia taruh lagi, nggak ada masalah insya Allah. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi itu khusus pada sholat sunnah ya Bu. Ya, sholat sunnah. Usahakan itu dilakukan sholat sunnah. Kalau dia dilakukan di sholat wajib, jangan. Jangan diambil Al-Qurannya. Udah. Kalau kita mau mengulangi bacaan hafalan kita, kalau sudah mentok nih, kita ulangi, mentok di situ lagi, ganti ayat surah yang lain atau langsung ruku saja. Ya, itu khusus pada sholat sunnah ya Bu. Ya, wallahu alam bishawab. Boleh menambahkan Ustaz? Ya, silakan Bu. Kalau pengalaman pribadi, alhamdulillah karena sudah banyak ikut kajian, Ya. Allah meresapi terus merasakan gitu. Jadi kebutuhan banget gitu kalau sholat itu benar-benar sebagai kebutuhan. Apalagi kita usia sekarang masih usia pas mau 50. Masya Allah. Ya, anak sudah besar, punya anak perempuan semua. Jadi kayaknya untuk meminta lebih kepada Allah itu kan banyak permintaan gitu. Apalagi untuk ya perlindungan keluarga, saudara, sanak famili. Doanya banyak sih. Mungkin ya untuk saat ini lebih bersandar kepada Allah itu lebih banyak. Jadi butuh gitu kalau sholat itu benar-benar dibutuhkan. Baik. Berarti kiat diantara yang bisa mendatangkan kekhusyukan adalah menganggap sholat itu menjadi kebutuhan kita. Bisa. Iya, iya, iya. Itu termasuk bisa dikategorikan kiat-kiat diantara kiat-kiat yang bisa mendatangkan konsentrasi, yaitu kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Di antara kita butuh kepada Allah apa? Ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau kita merasakan lebih tenang, lebih ikhlas gitu, Ridho. ya, Mengharap ridhonya kan. ya, termasuk nggak ada masalah insya Allah. Iya, termasuk insya Allah. Ya, syukran atas tambahannya Ibu. Karena banyak sekali memang kiat-kiatnya tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini, hanya sebahagian saja. Nanti bisa ditambahkan lagi, insya Allah tidak ada masalah. Cara-cara yang lain yang bisa mungkin dilakukan selama itu tidak melanggar syariat, tidak masalah insya Allah. Ya, kecuali memang ada hal-hal yang dilakukan sebelum sholat ternyata itu tidak ada contohnya, katanya untuk mendatangkan kekhusyukan. Contoh misalnya, sebelum dia takbiratul ihram dia baca 3 qul dulu. Nggak tahu kalau ibu-ibu pernah melihat itu, tapi saya pernah melihat itu. Bahkan dia jadi imam lagi. Jadi habis qomat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kata muazzinnya habis qomat. Lalu kemudian kok lama banget takbiratul ihramnya. Rupanya dia berbisik-bisik baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sampai qul a'udzu birabbin nas dibaca sama dia. Baru kemudian takbir Allahu Akbar. Ketika ditanya, kenapa dibaca itu? Supaya sholatnya lebih khusyuk. Kalau dibacakan itu, setannya tidak datang. Setannya tidak mengganggu. Karena setan itu sudah takut dengan bacaan itu. Yang namanya khinzib gak bakalan takut. Dia pun hafal itu. Udah hafal dia, paham sekali maknanya. Khinzib itu dia, jangankan itu, yang surah lebih daripada itu pun dia sudah sering dengar gitu. Gak bakalan takut. Nah, kalau kiat-kiat seperti itu yang dilakukan, ternyata itu tidak ada contohnya. Bacaan-bacaan khusus atau zikir-zikir khusus yang dibacakan untuk mendatangkan kekhusyukan tadi sebelum sholat, nah itu sebaiknya perlu kita diskusikan dulu. Apakah ini termasuk hal yang bisa mendatangkan konsentrasi dalam sholat atau tidak? Nah, kita lihat lagi contoh ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Atau ternyata tidak ada contohnya, tidak ada keterangannya, sebaiknya tidak perlu dilakukan. Tapi kalau dalam hal-hal yang masih ada syariat menganjurkan di sana, dan itu membantu sekali, sangat efektif sekali membantu kita menghadirkan rasa khusyuk dalam sholat, tidak ada masalah, kerjakan. Iya, wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang ngasih tulisan.
Oh ya dah. Di bawah. Ya, pertanyaan terakhir nih ya, insyaallah. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya, saat seorang akhwat sholat di ruangan terbuka, banyak ikhwan, apakah niqab yang dipakai perlu dibuka? Karena bisa juga mempengaruhi kekhusyuan. Ya, kalau dia memang tempat terbuka ya, di masjid yang kadang-kadang pembatasnya rendah atau mungkin tidak ada pembatasnya. Ya, karena memang pembatas itu pada dasarnya kan nggak ada memang. Di zaman Rasul SAW tidak dikenal memang pembatas-pembatas itu nggak ada. Cuma kan itu sebagai membantu sekali di zaman kita ini, sangat membantu sekali. Tidak ada masalah dalam pandangan syariat, pembatas antara laki-laki dengan perempuan tidak ada masalah. Nah kadang kita dapati ada yang rendah, ada yang mungkin tidak ada sama sekali. Sholatnya di ruang terbuka. Nah di situ kita tahu bahwa laki-laki bolak-balik lewat di situ. Nah boleh enggak kita menggunakan niqab atau cadar atau masker lah ya namanya. Ini kondisi yang bukan pandemi ya. Ya kondisi biasa gitu. Boleh enggak tetap menggunakan cadar karena khawatir terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram tadi yang bolak-balik lewat di ruangan terbuka itu. Maka kata para ulama boleh kita menggunakan cadar, tidak ada masalah. Tidak masalah kita menggunakan itu. Karena ada kebutuhannya. Hukum asalnya sholat dengan menutup hidung dan mulut, apapun itu namanya, cadar, niqab, masker dan seterusnya, tertutup hidung, tertutup mulutnya, hukum asalnya makruh. Ini pendapat yang kuat. Makruh itu apa artinya? Kalau dilakukan tidak berdosa. Kalau ditinggalkan lebih baik kan ya. Lebih baik kalau dilakukan lebih baik. Tapi kalau ditinggalkan ya ditinggalkan lebih baik kalau dilakukan tidak berdosa, tidak mengapa. Nah, berarti mana lebih baik? Salat menggunakan cadar atau tidak menggunakan cadar? Kan lebih baik tidak menggunakan kan ya? Karena kalau menggunakannya dia makruh. Digunakan makruh, berarti lebih baik tidak digunakan. Itu hukum asalnya. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa dia pakai cadar? Di saat sholat kenapa? Apa jawabannya? Karena ada laki-laki yang lewat bolak-balik. Kenapa pakai masker sholatnya? Karena saat ini pandemi. Ada alasan kan ya kenapa dia menutup hidung dan mulutnya? Ada kebutuhan. Karena adanya kebutuhan itu, maka makruh menggunakan cadar tadi hilang. Hukum makruhnya itu menjadi hilang. Paham ini? Paham ya? Sama seperti misalnya ibu-ibu sekalian minum dalam kondisi misalnya berdiri. Kan pendapat yang kuat hukumnya makruh ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Pendapat yang kuat anggaplah makruh. Tapi saat ini ada kebutuhan kita minumnya itu berdiri. Misalnya, ya bangku nggak tersedia nih. Kita mau minum. Mohon maaf kan ada sebagian ibu-ibu itu bobot tubuhnya, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ada sebagian kan susah dia kalau mau jongkok dulu, kalau ada bangku mau duduk kan enak kan ya, tinggal duduk. Ini kalau dia mau jongkok dulu cuma minum setengah gelas, berdirinya dia berat. Ya udah dia minum aja dalam kondisi berdiri. Kita yang ngelihat jangan suuzon. Kadang kita yang ngelihat langsung, ih ibu udah bertahun-tahun kajian masih minumnya berdiri. Nggak boleh kita begitu. Harusnya kita memberikan uzur. Mungkin dia begini, mungkin ibu ini begini. Oh mungkin ibu ini berpendapat bahwa hukum minum berdiri boleh. Udah kita husnuzon aja. Kita yang mengamalkan apa yang jadi keyakinan kita amalkan. Keyakinan kita minum dalam kondisi duduk, jongkok, ya udah duduk jongkok. Nah, teman-teman kita yang kondisinya berdiri, ya bisa jadi ada alasan karena bangkunya nggak ada. Apalagi kalau kita makan ya atau minum di saat menghadiri kondangan, coba bayangkan. Itu nggak ada disiapin kursinya karena dia nyewa seruangan itu.
Kalau nanti ada kursi-kursinya, ya jumlahnya nggak sebanyak itu jadinya. Nah, makanya dia nggak siapin. Gimana kita mau makan jongkok, diinjak orang di situ kita? Bisa jadi. Makanya itu ada hal-hal yang menjadikan hukum makruh itu menjadi hilang, sehingga boleh kita melakukan sesuatu yang tadinya makruh. Nah, begitu juga dengan pertanyaan ibu tadi, bahwa menggunakan cadar di tempat yang terbuka di saat sholat, hukum asalnya makruh, tapi hukum makruh itu bisa hilang tatkala ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Untuk terhindar, agar tidak dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram wajahnya, sehingga dia pakai, maka boleh dia menggunakan itu. Hilang hukum makruhnya. Wallahu taala alam bissawab. Demikian kajian yang singkat ini. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam jemain. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua, umur yang panjang, dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagi kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang terlilit hutang, semoga Allah berikan kemudahan untuk menunaikan, membayarkan hutang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.